Adapun asar-asarnya diantaranya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu berkata, paling abdal amal perbuatan adalah menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah. Itu paling abdal sudah. Paling abdal ibadah menunaikan yang diwajibkan Allah. Bila kita melalaikan yang diwajibkan Allah, tapi kita katuju manggawi nang sunat, berarti itu ngarannya kada ikhlas. Itu ngarannya karena syaitan atau karena nafsu. Ini nang wajib nih ada kada biris lagi, tapi nang sunat katuju manggawi, Allah kada menerima. Kenapa? Karena orang ini pasti ada untingan. Amunnya buju-buju karena Allah nang wajib dahulu akan. Kuitan seorang miskin fakir kada diberi duit, kawan diberi duit, itu kada bujur ngarannya, nang wajib ada. Paling abdal amal perbuatan adalah menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah. Amanang kayak bini-bini lawan laki kada bagus kelakuan, lawan laki kada baharum-harum, kada beberasi, sudahkah orang lain baharum-harum beberasi lamah lembut kelakuannya kada bujur bini-bininya, kada bujurun itu. Bila sudah lawan orang baik kelakuan, lemah lembut tutur kata, lawan laki maka nah padahal nang wajib itu lemah lembut lawan laki, lawan orang itu kasar kada jadi masalah, disuruh tuh bini-bini kasar dengan laki-laki nang bukan mahram itu. Inta paling lawan laki kasar, lawan orang lemah lembut, ini perempuan nang kada jujur ngarannya. Paling abdal amal itu adalah menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah. Nang wajib sudah biris, nah yang lain-lain nang sunat. Wara daripada apa yang diharamkan Allah Ta'ala, nomor 2-nya menjauhi yang diharamkan Allah. Yang ketiga, dan benarnya niat pada apa yang ada di sisi Allah. Laksanakan apa yang dipardukan Allah, jauhi apa yang dilarang Allah, bujurkan niat. Banyak orang yang berbuat yang diwajibkan Allah tapi niatnya kada bujur. Ada orang nang wara menjauhi yang diharamkan Allah tapi tujuannya supaya dipuji orang, niatnya kada bujur. Salim bin Abdullah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, ketahuilah bahwa pertolongan Allah Ta'ala terhadap hamba itu menurut kadar niatnya. Maka barang siapa sempurna niatnya, niscaya sempurna pertolongan Allah kepadanya. Aku berusaha niatku supaya kawan naik haji, ditolong Allah. Seapa besarnya niat kita, seapa besarnya durungan kita, ditolong oleh Allah. Dan barang siapa kurang niatnya, babaya ada niat, niscaya kurang pertolongan Allah kepadanya menurut kadarnya juga. Sebagian orang salaf berkata, banyak perbuatan yang kecil yang dibesarkan oleh niat, dan banyak amal perbuatan yang besar yang dikecilkan oleh niat. Perbuatan itu besar, cuma pahalanya halus karena niatnya halus. Ada amal perbuatan inting tapi niatnya besar, dibesarkan oleh Allah. Macam minyak harum tadi, inting culitan sekali samprut, inting, tapi niatnya macam-macam. Mencontoh Rasulullah katuju harum, menyenangkan orang yang duduk di sampingku, menambah akalku, menutup pintu gibah orang, macam-macam niatnya, jadi ganal pahalanya. Nah, perbuatan yang besar karena niatnya halus, jadi halus. Naik haji itu ganal perbuatannya, dan pahalanya pun saling ganalan naik haji, surga jaminannya.
Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Nah, ganal benar haji itu nilainya. Tapi haji ini bercampur niatnya. Naik haji. Lak naik haji membawa ruko ada juga, saya berjual di situ. Membawa jamu-jamu ada juga. Membawa obat KB ada juga di situ payo. Macam-macam bisnis dibawai. Lalu haji jadi halus setinggal. Dikecilkan oleh niatnya. Jadi mau haji aja melulu, jangan dicampur memboroko macam-macam itu. Banyak perbuatan yang kecil yang disebabkan oleh niat, dan banyak amal perbuatan yang besar yang dikecilkan oleh niat. Baca salawat sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, sedikit saja. Tapi kalau niat kita bagus, niat kita besar, menjadi besar. Ada orang bersalawat umpatan saja berniat kada apa kada, itu halus nilainya. Tapi kalau kita bersalawat itu walaupun sekali salawat, cuma niatnya pertama menjunjung perintah Allah. Dalam Al-Quran Allah menyuruh bersalawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, aku bersalawat ini tujuannya karena aku cinta kepada beliau. Walaupun hati kita kurang cinta, akan ditambah Allah kecintaan. Yang ketiga, aku bersalawat ini karena syaukan ilaih, karena aku rindu kepada beliau. Walaupun kita kurang rindu, akan ditambah Allah kerinduan kepada Nabi. Yang keempat, niat kita untuk membesarkan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, tujuannya karena membesarkan, karena cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali aja bersalawat sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, tapi saling ganalan pahalanya. Kenapa? Niatnya ganal. Niatnya ganal. Kayak duit salamber cuma 100.000. Ganal nilainya. Daud At-Tai berkata, orang baik itu himmahnya adalah takwa. Maka jikalau semua anggota tubuhnya bergantung dengan dunia, niscaya niatnya mengembalikannya pada suatu hari kepada niat yang baik. Dan demikian pula orang yang jahil itu, orang yang tidak belajar itu, yang tidak mengetahui itu, dengan kebalikan demikian. Orang yang baik, orang yang takwa, orang yang berilmu, walaupun dia hidup di lingkungan harta, tapi satu hari karena niatnya baik, dia akan kembali kepada baik. Nah, orang yang baik, yang takwa, karena niatnya baik, walaupun hidupnya sekarang dalam lingkungan dunia, hidup dalam lingkungan harta, tapi satu hari dia akan kembali. Kenapa? Karena dia punya niat yang baik. Nah, orang nang kada tahu, orang nang kada mengerti, nang jahil, walaupun dia hidup dalam lingkungan agama, hidup selalu di pengajian, tapi akhir satu hari dia akan kembali kepada dunia. Dan demikian pula orang yang jahil itu dengan kebalikan demikian. As-Sauri berkata, mereka mempelajari niat amal perbuatan sebagaimana mereka mempelajari amal perbuatan. Nak berdagang, betakun kayak apa cara berdagang. Oh, cara berdagang itu ada akadnya, ada ininya, ada itunya. Itu belajar cara berdagang. Dan mereka pun belajar kayak apa cara niatnya berdagang itu. Hendak makan kayak apa, makan yang baik, apa niatnya makan itu. Hendak guring, apa niatnya guring itu. Hendak kawin, apa niatnya kawin. Semuaan betakun belajar tentang niatnya. Nah, itu orang-orang dahulu. Mereka mempelajari niat amal perbuatan sebagaimana mereka mempelajari amal perbuatan.
Sebagian ulama berkata, carilah niat bagi amal perbuatan sebelum amal perbuatan. Sebelum hendak menggawe sesuatu, cari niatnya dulu. Besah jakuk. Hendak apa-apa, hendak kemana-mana, niatnya dulu. Ngapa niatnya? Carilah niat bagi amal perbuatan sebelum amal perbuatan. Dan selama kamu terus-menerus berniat kebaikan, maka kamu dalam kebaikan. Kita duduk di masjid jam 5 kamarian. Duduk di masjid. Kenapa duduk di masjid? Niatnya menunggu maghrib. Menunggu maghrib niatnya. Duduk di masjid. Mana tak guringan duduknya. Tapi niatnya menunggu maghrib. Nah, mulai pukul 5 sampai maghrib, ia dicatat Allah sebagai orang yang selalu sembahyang maghrib. Selalu kebaikan. Karena niatnya tadi. Dan selama kamu terus-menerus berniat kebaikan, maka kamu dalam kebaikan. Sama orang nang menunda pembayaran hutang karena orangnya kada mampu. Kan disebutkan dalam kitab nang dahulu, dijelaskan bahwa kalau kita menagih hutang, hutangnya berapa? 10.000 rupiah. Ditagih, jarnya kada kau bayar, nah kada berduit lagi. Ayo ha, karena bila ada bayari, boleh. Berapa hari inya belum bayar. Nah setiap hari kita dihukumkan bersedekah 10.000 rupiah. Kenapa? Karena niat kita memberi kemudahan, keringanan kepada orang untuk membayar hutang kepada kita. Sebagian murid berkeliling kepada para ulama seraya berkata, sebagian murid berkeliling kepada para ulama seraya berkata, siapa yang menunjukkan aku kepada suatu amal perbuatan yang senantiasa saya melakukannya karena Allah Ta'ala. Orang ini mencari ilmu. Ilmu yang dicari apa? Ilmunya kayak apa supaya beramal itu karena Allah terus. Mencari ilmu itu yang dicari, keliling kemana-mana, mencari satu amal perbuatan yang senantiasa saya melakukannya karena Allah Ta'ala. Sesungguhnya saya tidak suka bahwa datang sesaat dalam malam atau siang kepadaku, melainkan saya adalah salah seorang dari orang yang melakukan amal karena Allah. Kok kada hakun dalam sehari samalaman nih ada amal nang kada karena Allah, maka dikatakan kepadanya, kamu telah mendapatkan hajatmu, maka lakukanlah kebaikan menurut kemampuanmu. Lalu apabila kamu lemah atau meninggalkannya, maka bercita-citalah dengan melakukan kebaikan itu. Karena sesungguhnya orang yang bercita-cita dengan melakukan kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Sembahyang 1 rakaat, 2 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat, lapah sudah 10 rakaat sembahyang, istirahat, minum, duduk, beruku umpamanya, menghilangkan lapah, kayaknya tungtung lapah kena sambung pulang ke rakaat berikutnya. Nah selama istirahat itu dihitung tetap sembahyang. Kenapa? Karena kita mencari tenaga untuk melakukan sembahyang yang berikutnya. Itu niat karena baca Quran malam hari, baca Quran mengantuk sudah mata, mengantuk mata, bawa guring dulu. Karena membangun sambung pulang, guring 3 jam, bangun baca pulang Quran. Nah selama guring 3 jam tadi kita dicatat orang yang baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kenapa? Karena niat kita guring itu adalah untuk memperkuat tenaga, menambah tenaga supaya bisa selanjutnya membaca Al-Quran.
Nah, jadi amun kita bisa memainkan niat ini, kadada hari, kadada saat, nang kadada ibadah dilakukan. Selalu ibadah atau yang bernilai dengan nilai ibadah. Nilai ibadah. Baca salawat 100 kali, tapi kadada niat napa-napa. Umpatan aja, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Berapa kali membaca? 100 kali. Orang sekali aja baca salawat, tapi niat pun orang gana. Niat orang bagus, sekali aja baca salawat. Kalah nang beratus-ratus kali nang niatnya kada jelas tadi. Begitu pula sebagian orang salaf berkata, sesungguhnya kenikmatan Allah atasmu itu lebih banyak daripada kamu menghitungnya. Kada kamu menghitung nikmat Allah, kada kehitungan sudah. Dan sesungguhnya dosa-dosa itu lebih tersembunyi daripada kamu mengetahuinya. Kalau kita menghitung dosa, kada kehitungan juga. Tetapi pagi-pagilah kamu menjadi orang yang bertobat, dan suri-surilah kamu menjadi orang yang bertobat, niscaya diampuni bagimu dosa-dosa yang diantara yang demikian. Subuh tobat kepada Allah kalau ada dosa-dosa malam tadi. Ini sudah berniat kena kemarin kena aku tobat pulang kalau ada dosa-dosa yang di siang hari. Nah, jadi 24 jam kita selalu orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena niatnya tadi.